Halo semua, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sedang hengget-henggetnya diperbincangkan di panggung geopolitik internasional. Sebuah isu yang melibatkan Indonesia, Rusia, dan bahkan negara tetangga kita, Australia. Belakangan ini mencuat kabar yang cukup mengejutkan mengenai dugaan ketertarikan Rusia untuk memperluas kerjasama strategis dengan Indonesia. Bukan sekadar kerjasama biasa. Rumor yang beredar menyebutkan adanya kemungkinan pembangunan fasilitas militer Rusia di Papua. Tentu saja, isu ini langsung menjadi sorotan utama, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di kawasan regional. Bayangkan saja, sebuah kekuatan militer besar seperti Rusia berpotensi memiliki pangkalan di dekat kita. Spekulasi ini sontak membuat negara-negara tetangga, terutama Australia, memasang telinga dan mata mereka. Dilaporkan bahwa Canberra memantau perkembangan ini dengan sangat serius. Mengapa? Karena kehadiran militer Rusia di Papua secara fundamental akan mengubah peta keamanan dan keseimbangan kekuatan di Pasifik Selatan. Mari kita coba bedah lebih dalam. Dari mana sebenarnya isu ini berasal? Kabar ini pertama kali muncul dari berbagai laporan media internasional dan analisis para pakar geopolitik. Mereka menyoroti semakin eratnya hubungan antara Jakarta dan Moskow dalam beberapa tahun terakhir. Kita tahu, Indonesia telah membeli sejumlah alutsista atau peralatan militer dari Rusia, seperti jet tempur Sukhoi. Kerjasama ini menunjukkan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi di antara kedua negara. Namun, dari kerjasama jual-beli, alutsista, hingga pembangunan fasilitas militer, tentu ini adalah sebuah lompatan yang sangat besar. Pembangunan pangkalan militer asing di tanah Indonesia akan menjadi sebuah kebijakan yang sangat signifikan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam sejarah modern kita, mengingat politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Lalu, apa sebenarnya keuntungan bagi Rusia jika mereka benar-benar membangun fasilitas militer di Papua? Pertama, dari sisi strategis, ini akan memberikan Rusia pijakan yang kuat di kawasan Indo-Pasifik. Selama ini, Indo-Pasifik didominasi oleh pengaruh Amerika Serikat dan sekutunya. Dengan adanya pangkalan di Papua, Rusia bisa memproyeksikan kekuatannya lebih jauh ke selatan, menantang dominasi tersebut, dan mengamankan jalur laut strategis. Kedua, ini akan menjadi sinyal kuat bagi dunia bahwa Rusia adalah pemain global yang serius dan mampu memperluas pengaruhnya di luar Eropa Timur. Di tengah ketegangan geopolitik saat ini, langkah seperti ini akan menjadi sebuah manuver catur yang sangat berani dari Kremlin. Sekarang, mari kita lihat dari sudut pandang Indonesia. Apa untungnya bagi kita? Beberapa analis berpendapat ini bisa menjadi alat tawar atau bargaining chip asteris yang kuat bagi Indonesia dalam diplomasinya dengan negara-negara barat dengan menunjukkan kedekatan dengan Rusia. Indonesia bisa mendapatkan posisi yang lebih kuat dalam negosiasi berbagai isu, mulai dari ekonomi hingga politik. Selain itu, transfer teknologi militer dan pelatihan dari Rusia bisa jadi bonus tambahan yang menggiurkan untuk modernisasi TNI. Namun, risikonya juga tidak main-main. Kehadiran pangkalan militer Rusia bisa menyeret Indonesia ke dalam pusaran persaingan kekuatan besar antara Rusia, Tiongkok, dan Amerika Serikat beserta sekutunya. Prinsip politik luar negeri kita yang bebas aktif bisa jadi terancam. Kita berisiko menjadi medan pertempuran proksi, di mana kepentingan negara-negara besar saling berbenturan di wilayah kita. Ini bisa mengganggu stabilitas regional dan bahkan memicu perlombaan senjata di kawasan. Reaksi dari Australia, seperti yang kita sebutkan di awal, sangat bisa dimengerti. Bagi Australia, Papua adalah halaman depan mereka. Kehadiran militer negara yang dianggap rival oleh sekutu utama mereka, Amerika Serikat, tepat di depan pintu mereka, adalah sebuah skenario yang pastinya tidak diinginkan. Ini akan memaksa Australia untuk merevisi strategi pertahanannya dan mungkin meningkatkan kehadiran militernya di wilayah utara. Ketegangan antara Canberra dan Jakarta pun berpotensi meningkat. Penting untuk dicatat bahwa sampai saat ini, baik pemerintah Indonesia maupun Rusia belum memberikan konfirmasi resmi mengenai rencana pembangunan fasilitas militer ini. Banyak pihak yang masih menganggap ini sebatas rumor atau wacana strategis yang sengaja dilempar untuk melihat reaksi pasar. Namun, dalam dunia geopolitik, rumor pun bisa memiliki dampak yang nyata. Isu ini sudah cukup untuk membuat banyak negara waspada dan mulai menyusun strategi antisipasi. Lantas, bagaimana sikap resmi pemerintah Indonesia? Secara historis,
Indonesia selalu menolak adanya pangkalan militer asing di wilayahnya. Ini adalah amanat konstitusi dan cerminan dari politik bebas aktif kita. Jika pemerintah tiba-tiba mengubah kebijakan ini, maka akan menjadi sebuah pergeseran paradigma yang sangat fundamental. Tentu dibutuhkan alasan yang sangat kuat dan pertimbangan yang matang dari semua aspek, baik itu keamanan, ekonomi, maupun kedaulatan. Kita juga harus mempertimbangkan dinamika internal di Papua itu sendiri. Kehadiran militer asing di sana, apapun benderanya, bisa jadi menambah kompleksitas situasi yang sudah ada. Bagaimana dampaknya terhadap masyarakat lokal? Bagaimana respons dari berbagai kelompok di sana? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan krusial yang harus dijawab. Sebagai kesimpulan sementara, isu dugaan pembangunan fasilitas militer Rusia di Papua ini adalah sebuah perkembangan geopolitik yang sangat menarik untuk kita cermati bersama. Ini bukan lagi sekadar isu bilateral antara Indonesia dan Rusia, tetapi sudah menjadi isu regional yang melibatkan banyak pemain dengan kepentingan yang berbeda-beda. Apakah ini hanya balon tes yang sengaja diterbangkan? Ataukah ini adalah awal dari sebuah babak baru dalam postur pertahanan Indonesia dan peta kekuatan di Indo-Pasifik? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Yang pasti, kita sebagai warga negara perlu terus mengawal dan memahami dinamika ini. Karena apapun keputusannya nanti, dampaknya akan sangat besar bagi masa depan bangsa dan kawasan kita. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju jika ada pangkalan militer asing di Indonesia? Atau menurut kalian, ini akan membahayakan kedaulatan kita? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Mari kita diskusikan bersama dengan pikiran terbuka. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar isu strategis dan geopolitik. Sampai jumpa di video berikutnya.